Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Terkait kepulangan pemimpin FPI Rizik Syihab, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada yang menghalangi. Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia pada 10 November mendatang. Rizik sudah menyiapkan sejumlah agenda antara lain peringatan Maulid Nabi Muhammad. Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Rizik pulang untuk berkegiatan di Indonesia. Dorotkan. Kalau dalam hukum fikih itu namanya la dororo wala diror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Nah, akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang ya, kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah berhalang. Bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai ya pulang aja. Kita kan nggak pernah menghalangi. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia pada 10 November mendatang. Rencana kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi disampaikan lewat akun YouTube Front TV. Ia menyebut administrasi untuk kepulangannya dan keluarga sudah lengkap, mulai dari tiket pesawat hingga paspor. Rizik juga membantah menyalahi izin tinggal di Arab Saudi hingga harus membayar denda jika ingin kembali ke Indonesia. Bagaimana kesantunannya kerambangan SP 816. Saya bersama Menko Polhukam Mahfud MD yang akan menjawab sejumlah hal berkaitan dengan kepulangan Rizik Syihab. Nanti juga saya akan bertanya soal hal lain. Pak Mahfud, selamat sore dengan Riko. Halo Pak Mahfud. Selamat sore, halo. Jelas suara saya Pak? Jelas suara Anda. Pak Mahfud, soal kepulangan Rizik Syihab. Anda tadi sempat bilang ini harusnya tidak saling merepotkan. Apa yang Anda lihat sekarang? Apa masalahnya ada di mana sih Pak sebetulnya? Kenapa ini ramai? Nggak tahu ya, saya tidak merasa ramai itu. Masalah menurut Anda apa masalahnya? Kalau pemerintah tuh mau pulang ya pulang saja gitu. Kan kita tidak pernah menghalangi. Jadi sebetulnya ini masalah Riziknya yang memang tidak mau pulang atau gimana menurut Anda Pak Mahfud? Ya mungkin ya. Riziknya dulu kan nggak bisa pulang dulu. Lalu dituduh pemerintah katanya. Saya cari sumber-sumber, nggak ada tuh pemerintah Indonesia melakukan itu. Saya malah nemu informasi yang lain. Apa itu Pak? Ya informasi keimigrasian, informasi overstay, informasi deportasi, dan informasi pelanggaran hukum nih. Kalau Anda bisa baca bahasa Arab nih, coba di close. Ini ke saya banyak sekali nih. Ini banyak sekali nih suratnya. Saya kebetulan bisa sih bahasa Arab. Apa itu Pak? Boleh tolong dijelaskan Pak Mahfud? Ini, jadi misalnya Habib Rizik itu dulu sebelum tanggal 27 Oktober ya. Sebelum tanggal 20 Oktober kemarin. Itu dia dilarang pulang ya. Karena yaqumu bijam'il amwal bitori kotin masbuhatin. Dia melakukan tindakan-tindakan mengumpulkan harta atau uang dengan cara ilegal. Wa yatawafadu limakri suknihi a'dadi kabiratin minal mu'tamirinal indonesiin bisakli yaume. Yaitu ketika dia selalu dikunjungi oleh orang-orang yang umroh Indonesia, dari Indonesia hampir setiap hari. Nah itu resmi. Ketika saya dulu bertanya, kenapa sih kok pemerintah Indonesia itu dituduh menghalangi? Kita tidak pernah menghalangi. Lalu dapat jawaban ini. Satu. Yang kedua, imigrasinya ini dalam bahasa Arab juga nih. Identitas imigrasinya dia tercantum di dalam sijil mukholif. Sijil mukholif itu data pelanggar undang-undang. Gitu. Nah, di situ dia di Rokmul Mukholifnya, ya Rokmul Mukholif nomor pelanggar undang-undangnya dia tercatat nomor 900695663. Setiap yang bernomor 900 di depan itu
adalah orang yang dianggap harus dideportasi. Itu. Nah, bahwa sekarang selesai, iya, itu bukan urusan pemerintah Indonesia. Kan kemarin saya katakan waktu sama Mas Ade Armando. Ya, itu saya sama Ade Armando tuh rekamannya tanggal 25 Oktober. Baru ngomongkan dia tanggal 4 bahwa siapapun sesudah hari ini, kan gitu dia bilang, sesudah tanggal 4 itu berarti. Sebelum itu tidak. Karena kita tahu juga, kita kan pemerintah, jadi tahu juga lah ya, sedikit banyak itu gimana sih prosesnya. Kita tahu jam sekian ada di lantai sekian, jam sekian ada di kantor imigrasi lantai 2, di mana di situ tempat mendapat bayan safar. Bayan safar itu exit permit. Tempat juga mendapat semacam klarifikasi dari masalah-masalah ya. Nggak apa-apa, bagus juga. Tetapi jangan menuduh bahwa dulu itu pemerintah yang menghalangi, pemerintah Indonesia. Jangan nuduh begitu. Kita nggak pernah menghalangi. Saya hanya itu aja dah. Banyak itu salah dokumen-dokumen gitu. Yeah. Gitu. Karena saya pemerintah wajib tahu masalah-masalah itu kan. Sehingga tidak dituduh macam-macam. Sejak bulan Februari itu kan sudah ramai memang kan ya, bahwa Habib Rizik katanya tidak bisa pulang karena overstay dan didenda sekian, lalu pemerintah didorong-dorong suruh bayari. Saya bilang ayo kalau mau bayari kita bayari, tapi Habib Rizik itu uangnya banyak, tidak pernah minta uang ke kita. Kalau Overstay itu benar ya Pak Mahfud ya? Loh, kalau ini di dokumen ini sampai dengan tanggal 20 sampai Oktober lah ya, itu ada tuh. Kenapa saya tanya gitu Pak Mahfud? Saya mengutip data imigrasinya belum dicoret pada waktu itu. Ini saya punya data sebelum berubah. Kalau sekarang mungkin sudah clear saya sudah. Kenapa saya tanya gitu Pak Mahfud? Karena saya mengutip Rizik bilang ini, saya katakan mulai hari ini siapapun termasuk pejabat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Tanggapan Pak Mahfud? Mulai hari ini. Dia akan bilang mulai hari ini. Oh, oke. Mulai tanggal 4 kan? Dia clearnya kalau tidak salah tanggal 2 tuh. Ya. Saya akan mengatakannya tanggal 25 Oktober. Dia bilang mulai hari ini. Tapi seumpama pun saya misalnya mau dilaporkan, laporkan. Saya punya data. Malah sebelum ke pengadilan saya buka kalau saya dilaporkan. Kan gitu aja. Ini dalam bahasa Arab nih. Dia punya. Yang bahasa Inggrisnya ada juga. Pak Mahfud, soal kasus hukum Rizik Syihab nanti ketika pulang gimana Pak? Nggak tahu ya, kalau itu urusan polisi ya, urusan polisi penegakan hukum. Saya nggak ikut ke soal-soal teknisnya, jadi saya tidak tahu. Nanti polisi aja kan, saya juga tidak tahu kasusnya apa saja sih, gitu. Karena itu semua akan terjadi sebelum saya jadi menteri. Saya jadi menteri itu bulan Oktober. Nah, kasus-kasus ribut dia itu kan sudah lama sekali sebelum itu. Nah, ketika saya masuk jadi menteri itu katanya mau pulang oleh pemerintah, dihalangi. Saya cari data-data ini ke sumber-sumber yang resmi di pemerintahan. Dapat kayak gini.